Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview materi kita yang minggu lalu, yaitu tentang radiasi benda hitam dan pergeseran Mings. Nah, dimana kalor ini sama dengan energi yang berpindah ketika ada suhu yang lebih panas, kemudian berpindah ke suhu yang lebih dingin. Jadi, salah satu cara perpindahan dari energi ini atau kalor ini adalah melalui radiasi. Nah, dimana ketika kalor berpindah secara radiasi, maka laju energi yang dibawa oleh kalor itu sebesar P sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Nah, dimana kita tahu bahwa P itu adalah daya radiasi yang satuannya watt, dan sigma itu adalah konstanta Josephson, yaitu nilainya ada 5,6 kali 10 pangkat min 8 Wm kuadrat K pangkat 4, dimana T itu adalah suhu atau temperatur yang satuannya adalah Kelvin. A ini adalah sama dengan luas penampang, E adalah emisivitas yang nilainya 0 sampai 1. Nah, di mana emisivitas ini tadi berkisaran 0 sampai 1 ini bergantung pada permukaan dari suatu benda tersebut. Nah, di mana emisivitas ini adalah sebuah angka perbandingan antara energi yang dipancarkan dengan energi yang diserap atau energi keseluruhannya. Jadi contoh benda yang memiliki emisivitas 0 yaitu di mana benda dipantulkan secara sempurna, yaitu menandakan bahwa tidak ada yang diradiasikan dari energi keseluruhan yang dipunya. Jadi emisivitas ini juga adalah nilai absorpsivitas atau nilai penyerapan benda yang memiliki emisivitasnya 1. Nah, jadi benda ini memancarkan seluruh kalor atau energi yang dia punya jika ada energi yang datang padanya. Jadi benda yang emisivitasnya 1 biasanya disebut sebagai benda hitam, atau yang lebih kita kenal dengan radiasi benda hitam. Nah, pada radiasi benda hitam ini pada tahun 1879, di mana Joseph Stephen ini seorang fisikawan dari Australia, yaitu dibantu oleh salah satu mahasiswanya dari Australia juga bernama Ludwig Boltzmann. Nah, di mana mereka melakukan eksperimen tentang benda hitam. Nah, di mana dalam eksperimennya itu si Joseph Stephen ini memanaskan porcelain, maka si Joseph Stephen sama si Boltzmann ini meneliti bahwa pada saat ia memanaskan sebuah porcelain ini, benda porcelain tersebut memancarkan sebuah radiasi. Nah, di mana radiasi yang dipancarkan ini si Joseph Stephen ini menganggap bahwa radiasi yang dipancarkan memiliki gelombang elektromagnetik. Jadi pada saat berada pada suhu tertentu, benda tersebut akan terlihat menyala. Nah, atau biasanya radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam ini berada pada frekuensi cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini cahaya yang bisa kita lihat. Nah, contohnya tadi kan si Joseph Stephen sama si Boltzmann tadi kan dia pada porcelain. Nah, contohnya yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti sebuah besi. Nah, pasti teman-teman udah pernah seperti melihat bagaimana orang mengelola besi menjadi benda tajam seperti pisau, sabit, dan lain sebagainya. Nah, ketika besi ini dipanaskan dengan suhu tertentu, maka besi tersebut lama-kelamaan akan berubah warna, atau seperti teman-teman lihat pada gambar di sini. Nah, maka akan berwarna kuning. Nah, jadi kira-kira seperti itu pada saat si Joseph Stephen membakar sebuah porcelain. Jadi dia melihat ada cahaya yang tampak gitu. Nah, terus di mana benda hitam dalam eksperimen Joseph Stephen ini yaitu juga benda yang menyerap gelombang elektromagnetik dengan baik. Nah, di dalam eksperimennya benda yang menyerap gelombang elektromagnetik dengan baik ini, si Stephen Joseph ini sama si Boltzmann ini mencontohkannya itu matahari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yaitu matahari. Nah, di mana matahari ini memiliki radiasi yang dipancarkan pada frekuensi yang besar. Nah, sehingga tampaklah cahaya gitu yang terang. Nah, jadi terlihat cahaya karena cahaya yang atau frekuensi yang dipancarkan tadi begitu kuat, atau akan terlihat lebih panas atau lebih terang.
dan memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik atau cahaya yang menyala, sehingga kita bisa melihat bahwa kalau siang hari itu terang gitu. Nah, yang selanjutnya itu jika kita gambarkan dengan grafik intensitas radiasi dari benda hitam ini, maka di mana sumbu X-nya itu ada lambda atau panjang gelombang, sumbu Y-nya itu ada I atau intensitas dari benda tersebut. Nah, dimana jika suatu benda diberi pada suhu tertentu, maka grafiknya akan membentuk seperti itu. Atau jika suatu benda diberi pada suhu tertentu, maka radiasi yang dipancarkan akan memancarkan panjang gelombang yang pendek tapi pada intensitas yang rendah. Nah, begitu juga pada pada suhu benda diberikan lagi pada suhu tertentu, maka pada suhu yang lebih tinggi tentunya, maka panjang gelombangnya juga akan lebih pendek dan juga pada intensitas yang rendah. Jadi dari panjang gelombang ini tadi ada panjang gelombang maksimum atau panjang gelombang yang tertinggi gitu. Nah, jadi ketika diberi lagi suhu yang lebih panas dari suhu sebelumnya, maka ada pergeseran dari panjang gelombang minimumnya. Nah, sehingga dari pergeseran panjang gelombang ini disebutlah yang namanya pergeseran Wien. Nah, di mana kita menganggap bahwa jika suhu suatu benda tinggi, maka panjang gelombang yang dihasilkan akan pendek, tetapi ketika suhu bendanya rendah, maka panjang gelombang yang dihasilkan juga akan pendek. Makanya pada saat dia suhunya rendah, panjang gelombangnya akan panjang, tetapi pada saat dia suhunya tinggi, maka panjang gelombangnya akan pendek. Nah, sehingga akan mengalami pergeseran yang disebut dengan pergeseran Wien. Nah, di mana pergeseran Wien ini ditemukan oleh si Wien itu sendiri. Nah, sehingga si Wien ini merumuskan persamaan, yaitu T dikali panjang gelombang maksimum sama dengan C. Nah, di mana C ini adalah bilangan konstan, yaitu 2 kali 9 kali 10 pangkat min 3 M kali K. Nah, demikian presentasi dari saya. Jadi teman-teman, jika kita mau melihat suatu panjang gelombang yang dipancarkan oleh suatu benda, jadi kita dapat melihat dari suhu yang diberikan. Jadi jika suhu pertamanya diberikan lebih rendah dari suhu keduanya, berarti panjang gelombangnya yang panjang berarti suhu pertama. Tetapi jika suhu pertama diberikan lebih tinggi dari suhu kedua, berarti yang mengalami panjang gelombangnya yang panjang adalah sumbu kedua. Nah, demikianlah teman-teman review dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.